Balik lagi bersama gue di channel Pihak Kreatif ya. Di sini gue seperti biasa akan memberikan cara untuk shading. Dan next kita ke videonya. Nah, jadi kalau untuk di bagian pewarnaan itu kalian bisa warna asal dulu. Yang penting waktu tepat. Nah, kemudian setelah pewarnaannya misalkan dirasa kurang cocok, tinggal seperti ini aja nih. Geser. Ini gua mencontohkan ya. Seperti ini misalnya, gua ganti. Ya tinggal klik aja yang perubahan warna lapisan atau change color gitu. Setelah seperti ini, lanjut lagi ke bagian atasnya yang udah di bagian shading. Kita ambil dari warna kuning tadi. Geser. Jangan terlalu gede ya. Seperti itu, kemudian klik perubahan warna lapisan atau change color seperti itu. Nah, itu salah satu caranya ya supaya lebih cepat ketika proses coloring. Kemudian untuk langkah terakhir seperti biasa warna terang, dan kita kasih juga ke warna terang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk proses pewarnaannya atau cara pewarnaannya. Kemudian gue akan sedikit jelaskan juga untuk proses shading itu ya, tentunya kalian kayak di marking seperti ini ya, gue sembunyikan dulu. Nah, jadi di marking dulu seperti ini. Nah, kalian bisa atur-atur dulu kayak bikin, kemudian tinggal hapus-hapus bagian yang sebelumnya ya. Nanti gue akan contohkan lagi lah di next tutorialnya. Kemudian di sini untuk gua balik ke ini ya, gua balik lagi ke proses shading. Nah, gua akan menambahkan lagi nih. Ini kalau untuk shading di bagian warna hijau kan udah, tinggal pewarnaan aja. Untuk pewarnaan di bagian cahaya atau finishingnya, gua bisa menambahkan warna dengan cara seperti ini nih. Kalau terlalu banyak gesernya bakal seperti itu ya. Jadi diusahakan tepat, geser dikit-dikit ke semi warna kuning ya, karena ini kan warna terang, warna cerah. Jadi caranya seperti ini ya. Dan jangan lupa harus di clipping mask dulu. Caranya tinggal tambahkan layer, kemudian klik yang ini, yang clipping mask. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita tinggal arsir-arsirkan saja seperti ini. Untuk cara pengarsirannya bebas, tergantung kalian mau arsirnya kayak gimana. Yang penting kalian arsir aja dulu. Kalau misal ke tahap yang lainnya, tahap finishing dan lain-lain itu nanti di step selanjutnya ya. Jadi kalian usahakan fokus dulu ke bagian finishing arsir. Baru kalau misalkan udah ke proses yang lainnya. Jadi caranya cukup seperti itu aja ya. Ya, pokoknya intinya sangat-sangat simpel lah kalau untuk proses pembuatan itu. Jadi kalian juga harus apa ya? Harus lebih semangat lagi ketika mengerjakannya. Nah, seperti itu kurang lebih kalau untuk coloring. Nantinya seperti inilah, tinggal arsir aja bagian-bagian yang kalian sudah tandai dengan pewarnaan. Ini kan masuknya ke tanda ya. Kalau misalkan nanti proses detailing bisa kalian tambahkan lagi, misalkan di bagian sini. Ini kan hanya sebatas penanda dulu. Jadi kalian harus tandai dulu bagian mana aja yang mau dikasih warna terang. Kemudian kalian tinggal ores-oreskan aja kayak gitu, kayak tadi lah stepnya. Ya, cuma kayak gitu aja lah. Intinya kalian harus sering-sering mencoba lah, supaya hasilnya juga lebih memuaskan, lebih bagus lah. Karena ini kan masih proses, dan saya juga sama ya, ini masih proses, dan ya cukup seperti itu aja lah kalau untuk proses recolor atau proses pewarnaan.
Nah, kurang lebih jadi contohnya kayak gini ya kalau untuk shading-shading itu. Ini udah bagian-bagian yang lebar sudah, kemudian kita tambahkan lagi untuk di bagian yang lainnya. Di sini untuk warna awan-awan ya, tapi gua akan dahulukan untuk bagian yang mulut dulu. Jadi tambahkan dulu layar clipping mask. Nah, seperti itu. Tinggal di sini kalian tinggal oles-oleskan saja, tinggal bikin kayak desain-desain yang menurut kalian udah cocok lah. Tinggal kalian tandain aja dulu bagian mana aja, misalkan kayak gini. Sisanya tinggal fill itu, dan ya itu berfungsi, atau biasanya gua gunakan di bagian keseluruhan dari layar yang gua pakai. Dari semua yang ilustrasi yang gue bikin caranya kayak gini. Dan juga ingat ya, ini hanya menggunakan HP ya, tanpa menggunakan alat-alat lain, karena ya jujur gua belum jago-jago banget kalau misalkan di kayak di komputer atau apapun itu, karena ya harus yang touchscreen, karena sudah terbiasa mungkin ya dari dulu kayak bikin ilustrasi itu ya menggunakan langsung stylus pen ataupun menggunakan langsung jari. Jadi kalau misalkan kayak bikin di ini kayak kurang cocok ya kalau bagi gua ya, menurut gua, karena harus modal lagi pen display dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk caranya ya cukup simpel, tinggal kalian bikin aja shading. Dan juga kalau untuk dibikin HP, bikin ilustrasi di HP itu kayak nggak bisa di mana aja lah. Apalagi kan sekarang banyak kayak stylus pen yang part ketiga atau dari bagian yang mana-mana itu kan banyak ya. Kalian tinggal pilih-pilih aja lah untuk S Pen yang sesuai. Misalkan kalian masih kagok menggunakan jari, ya pakai S Pen aja, simple. Karena gue juga ini pakai S Pen. Kebetulan untuk device yang gue gunakan itu ya ini ya, Samsung Note 10. Jadi ya bisa menggunakan yang itu. Kemudian di sini seperti yang gue contohkan kayak bentuk-bentuk gini itu bisa diarsir, bisa juga dengan cara dibikin gini. Jadi kayak dihapus kayak gini nih, misalkan contohnya. Nah, supaya bikin gerigi-gerigi yang lebih menyeramkan kayak tadi, jadi bikinnya kayak cukup seperti ini aja. Bisa kalian contohkan juga. Jadi jangan sampai kalian ini ya bosan ketika membuat shading itu, langsung aja bikin. Kalau ada yang kurang cocok tinggal hapus. Kalau misalkan mau bikin bentuk lain ya tinggal hapus juga, sama aja sih kayak bikin ilustrasi di aplikasi lain lah. Itu sih contohnya. Mungkin ada banyak cara, kalau gua biasanya menggunakan cara yang seperti ini. Mungkin kalian ada yang cara yang lebih gila lagi, yang lebih cepat, ya tinggal kalian pakai aja. Kemudian untuk bagian shadingnya pun sama ya. Untuk shading, untuk finishing atau highlight gitu sama ya. Airdrop, kemudian naikin dikit, naikin juga si warnanya supaya tidak terlalu merah. Nah, tinggal kalian bikin aja. Atau bisa menggunakan ini ya, kayak yang tadi bisa fountain pen juga bisa, karena ada banyak lah cara kalau untuk pengarsiran supaya hasilnya lebih bagus juga dan ya lebih mantap lah. Ini biasanya gue gunakan untuk kayak bikin runcing-runcing kayak gitu. Kalau untuk blocking biasanya menggunakan tools yang sama seperti tadi ya, yang basic dasar, pilih yang daun, kayak tulisannya daun ya, kalian tinggal pakai itu aja. Jadi kalian bisa bikin kayak gini. Nah, bisa bikin kayak gerigi-gerigi kayak itu. Nah, bisa bikin kayak gitu. Itu kelebihannya menggunakan tools yang namanya tadi yang daunnya. Ya, jadi cukup seperti itu aja ya kalau untuk pembuatan di bagian finishing. Nah, jadi kalau untuk arsiran shading gue biasanya menggunakan cara seperti itu ya, kayak misalkan kayak gini ya, yang kayak tadi gue sebutin lah banyak. Ini tinggal hapus-hapus, kemudian
Kalau ada bagian yang kurang, kalian bisa tambahkan. Kalau misalkan ada bagian yang lainnya, tinggal kalian, pokoknya kalian bisa improvisasi saja sendirilah. Tergantung dari imajinasi kalian. Kalau untuk di bagian awannya, gampang-gampang aja. Kalau referensi awan kan banyak ya. Settingannya mau ikut dark kayak gini atau mau dibikin apapun itu bebas, terserah kalian. Dan untuk hasilnya seperti ini.